Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jakiyat Napsia. Saya dari Fakultas Ilmu Hukum Universitas Mula Warman. Dalam kesempatan ini, saya ingin mereview tentang yang pertama, filsafat Pancasila. Yang kedua, dinamika pelaksanaan Pancasila. Dan yang ketiga, Pancasila dalam konteks ketatanegaraan. Selanjutnya kita mulai dari filsafat Pancasila, di mana unsur-unsur pembentukan nilai-nilai Pancasila yaitu pada zaman pengaruh kebudayaan asli atau asal. Sebelum Hindu berpengaruh, orang Indonesia telah mengenal pengakuan dan pemujaan kepada suatu kekuatan yang mengatasi manusia dalam segala aspek. Selanjutnya, zaman pengaruh kebudayaan Hindu dan Buddha. Gambaran Tantular dalam Sutasoma yang menyatakan bahwa pada zaman Majapahit hiduplah suasana Bhinneka Tunggal Ika, yaitu meskipun berbeda tetapi tetap satu, tiada perpecahan dalam agama. Zaman pengaruh kebudayaan Islam. Meskipun pengenalan agama Islam ke Indonesia sudah dimulai pada abad ke-6, pengaruh Islam di Indonesia tampak nyata pada akhir abad ke-13. Pengaruh pertama dari penyebaran Islam di Indonesia adalah perkembangan agama baru yang mengubah pemujaan dewa menjadi pemujaan kepada ajaran tauhid. Selanjutnya, zaman pengaruh kebudayaan barat atau kolonialisme, di mana kesatuan nasional yang ada pada saat ini dirintis dari kesatuan kolonial. Kita harus sadar bahwa perubahan status dari orang jajahan menjadi merdeka hanya dapat dicapai dengan bangsa yang satu. Dan yang terakhir, zaman pencarian bentuk kebudayaan nasional Indonesia, di mana kebangkitan nasional ditandai dengan berdirinya Budi Utomo yang mempelopori organisasi yang bercorak nasionalis. Islam dan Marxis, masing-masing pergerakan menemukan sifat kebangsaan mereka yang berkemanusiaan hingga berbagai kesukuan dan ras tidak menjadi faktor penghalang. Selanjutnya, makna nilai-nilai setiap Pancasila atau hakikat sila-sila Pancasila. Pada sila pertama terkandung nilai bahwa negara memberikan kebebasan kepada pemeluk agama sesuai dengan keyakinannya. Sila kedua terkandung nilai bahwa negara menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang beradab. Yang ketiga terkandung nilai bahwa negara adalah penjelmaan sifat kodrati manusia monodualis, yaitu sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Sila keempat yaitu terkandung nilai demokrasi yang secara mutlak harus dilaksanakan dalam kehidupan bernegara. Dan sila kelima terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan negara sebagai tujuan dalam hidup bersama. Dengan kata lain, terkandung nilai keadilan yang harus terwujud dalam kehidupan bersama atau kehidupan sosial. Selanjutnya, nilai-nilai Pancasila menurut pedoman analisis dan evaluasi hukum, yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa, hanya mengakui keberadaan pemeluk agama, percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa atau penganut kepercayaan, tidak mengakui penganut ateis. Selanjutnya, adanya jaminan penghormatan bagi kepentingan masing-masing pemeluk agama dan penganut kepercayaan. Adanya jaminan tidak ada pemaksaan atas suatu agama atau kepercayaan. Dan terakhir, mengedepankan prinsip kebenaran, keadilan, kebaikan, kejujuran, persaudaraan, kesucian, dan keindahan. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu adanya pengakuan persamaan derajat, hak, dan kewajiban sesama warga negara. Adanya jaminan terhadap pemajuan HAM, adanya jaminan terhadap pemajuan sikap tegang rasa, adanya jaminan terhadap pemujaan, saling menghormati, dan kerjasama dengan bangsa lain. Selanjutnya, sila persatuan Indonesia, yaitu adanya jaminan penetapan persatuan, kesatuan, keselamatan bangsa, dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Terkandung nilai yang mengedepankan rasa cinta tanah air dan bangsa.
terkandung nilai semangat dalam rangka memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dan terakhir terkandung nilai persatuan Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mengandung nilai keseimbangan antara hak dan kewajiban. Mengandung nilai yang mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk hal yang menyangkut kehidupan bersama. Mengandung nilai yang mewajibkan tanggung jawab atas keputusan atau hasil musyawarah. Mengandung nilai yang mewajibkan tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas dan jabatan. Selanjutnya, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu mengandung nilai yang memajukan usaha bersama dan semangat saling menolong. Tidak mengandung nilai yang berimplikasi pada pelegalan kegiatan yang bersifat pemerasan terhadap orang lain. Mengandung nilai yang mengedepankan sikap seimbang, tidak berlebihan terhadap harta yang dimiliki. Tidak mengandung nilai yang dapat melegalkan penggunaan hak milik untuk hal-hal yang bertentangan dengan kepentingan umum atau kepentingan bersama. Selanjutnya, hakikat Pancasila, di mana Pancasila sebagai suatu sistem, Pancasila sebagai dasar filsafat negara, Pancasila sebagai ideologi nasional, Pancasila sebagai etika politik, dan Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Pancasila sebagai suatu sistem, di mana sistem lazimnya memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu suatu kesatuan bagian. Bagian-bagian tersebut memiliki fungsi sendiri-sendiri, saling berhubungan dan saling ketergantungan. Kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan bersama atau tujuan sistem, terjadi dalam suatu lingkungan yang kompleks. Oleh karena itu, Pancasila sebagai suatu sistem dapat dimaknai bahwa sila-sila Pancasila merupakan satu kesatuan organik yang saling berhubungan, tidak dapat dipisahkan, dan saling mengkualifikasi dalam mencapai tujuan bersama. Selanjutnya, Pancasila sebagai dasar filsafat negara, yaitu Pancasila sebagai dasar filsafat negara dapat dimaknai bahwa Pancasila berkedudukan sebagai sumber dari segala sumber hukum Indonesia. Selanjutnya, Pancasila sebagai ideologi nasional. Sebagai suatu ideologi nasional, Pancasila pada hakikatnya bukan hanya merupakan suatu hasil perenungan atau hasil pemikiran seseorang atau kelompok orang sebagaimana ideologi-ideologi lain di dunia. Pancasila diangkat dari nilai-nilai adat istiadat, nilai-nilai kebudayaan, serta religius yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia sebelum membentuk negara. Dengan kata lain, unsur-unsur yang merupakan materi pembentuk Pancasila diangkat dari pandangan hidup masyarakat Indonesia sendiri, sehingga bangsa ini merupakan kausa material atau asal bahan Pancasila. Yang terakhir, Pancasila sebagai etika politik, yang mana etika politik pada dasarnya dapat dimaknai sebagai tata krama dalam melakukan aktivitas politik. Dengan demikian, Pancasila sebagai etika politik dapat dimaknai bahwa segala bentuk aktivitas perpolitikan haruslah sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Beberapa implementasi Pancasila sebagai etika politik, yaitu menghargai kehidupan hak hidup dan harta setiap individu tanpa terkecuali, menghargai kebebasan sebagai mahkota martabat manusia dalam kemanusiaan, menghargai persamaan, dan sebagainya. Selanjutnya kita beralih ke dinamika pelaksanaan Pancasila sebagai filsafat negara, di mana pada awal proklamasi, konstelasi politik pasca proklamasi membawa konsekuensi bagi negara Indonesia untuk berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Masa Orde Lama, di mana periode pemerintahannya ditandai dengan berbagai penyimpangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Beberapa bentuk penyimpangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar pada rejim Orde Lama yaitu dicetuskannya Nasakom, pengangkatan presiden seumur hidup, pembubaran DPR oleh presiden. Selanjutnya masa Orde Baru, di mana pada masa ini
Orde Baru bercita-cita melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Pada tanggal 22 Maret 1978 ditetapkannya TAP MPR tentang pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila. Selanjutnya, nilai-nilai Pancasila terdiri dari 36 butir pada 1994 disarikan atau dijabarkan kembali oleh BP7, Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila Pusat menjadi 45 butir P4. P4 merupakan hasil tafsir tunggal Orde Baru terhadap Pancasila. Hasil tafsir sepihak oleh Orde Baru terhadap Pancasila dijadikan ideologi tunggal dan satu-satunya sumber nilai serta kebenaran. Nilai-nilai hasil tafsiran Orde Baru selalu ditanamkan dalam benak masyarakat melalui doktrinasi. Warga negara yang berbeda tafsir tidak sepaham dan tidak melaksanakan hasil tafsir sepihak oleh Orde Baru dianggap melanggar ideologi dan dasar negara. Melalui berbagai legitimasi hukum, Orde Baru menjadikan Pancasila sebagai alat legitimasi politik, menjadikan Pancasila dan Undang-Undang Dasar sebagai tameng pelanggaran HAM dan melanggar hukum lainnya, menjadikan seolah Pancasila selalu identik dengan rezim Orde Baru. Selanjutnya, masa reformasi, di mana pada masa ini puncak dari rezim Orde Baru ditandai dengan hancurnya ekonomi nasional, yang kemudian melahirkan gerakan reformasi di segala bidang politik, ekonomi, dan hukum. Era reformasi munculnya fobia terhadap Pancasila. Segala hal yang berbau Pancasila seolah harus dihindari karena mempresentasikan Orde Baru. Segala kesalahan Orde Baru dilimpahkan kepada Pancasila. Adanya fobia terhadap Pancasila sebagai jiwa bangsa melahirkan berbagai konflik yang mengancam diintegrasi bangsa masa awal reformasi. Misalnya konflik Ambon, Poso, dan Sampit. Selanjutnya yang terakhir adalah Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Indonesia, di mana hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 unsur mutkah stans fundamental dari segi terjadinya ditentukan oleh pembentuk negara, terjelma dalam bentuk pernyataan lahir sebagai kehendak pembentuk negara mengenai dasar-dasar negara yang dibentuk. Dari segi isinya, membuat dasar negara yang dibentuk, asas kerohanian negara, asas politik negara, tujuan negara, membuat ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar Negara. Pembukaan Undang-Undang Dasar memenuhi syarat sebagai stand fundamental norms. Dari segi terjadinya ditentukan oleh PPKI sebagai bentuk negara. Dalam alinea ketiga dinyatakan, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Dari segi isinya memuat dasar negara yang dibentuk dengan asas kerohanian negara, Pancasila pada alinea ketiga, asas politik negara, kedaulatan negara, alinea kedua dan keempat. Tujuan negara terdapat pada alinea keempat. Ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar alinea keempat dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Dari pemaparan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa hubungan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 antara lain sebagai berikut, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memenuhi syarat unsur mutlak sebagai stand fundamental norms. Oleh karena itu, kedudukan pembukaan merupakan peraturan hukum yang tertinggi di atas Undang-Undang Dasar 1945. Diimplikasikan, semua peraturan perundang-undangan dimulai dari pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 sampai dengan Perda harus sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila merupakan asas kerohanian dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai stand fundamental norm. Secara ilmiah sampai akademis, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai stand fundamental norms mempunyai kedudukan yang tetap, kuat, dan tak berubah bagi negara yang dibentuk.
Selanjutnya, hubungan antara pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan Proklamasi 17 Agustus 1945, di mana keduanya merupakan suatu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Ditetapkannya pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 oleh PPKI merupakan realisasi dari alinea atau bagian kedua Proklamasi 17 Agustus 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada hakikatnya merupakan pernyataan kemerdekaan secara terperinci dengan memuat pokok-pokok pikiran daripada adanya cita-cita luhur yang menjadi semangat pendorong ditegakkannya kemerdekaan dalam bentuk negara Indonesia merdeka, berdaulat, bersatu, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila. Setelah kita banyak mereview tentang Pancasila, saya sebagai generasi penerus bangsa harusnya dapat mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia dan mampu bergerak ke arah yang lebih baik, menjadi generasi muda yang mencintai Pancasila, selalu mengedepankan nilai moral dan akhlak yang ada dalam Pancasila sebagai pandangan hidup yang memberi petunjuk kehidupan. Pemuda seperti saya harus berada di barisan paling depan dan menjadi gugusan utama masyarakat dan bangsa Indonesia yang senantiasa bergotong royong dan bekerja sama memajukan masyarakat, membangun bangsa, memakmurkan NKRI yang berideologi Pancasila berdasarkan Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 dengan etos dan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Memegang obor untuk mencegah paham-paham yang bertentangan dengan Pancasila, sehingga masa depan pendidikan dan nasib generasi penerus bangsa Indonesia ke depannya tidak berada di jalan yang salah. Jadilah Indonesia yang lebih baik. Sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kesalahan, karena itu semua datangnya dari saya sendiri. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih.